London termasuk salah satu kota yang mahal sih di dunia ya. Selamat pagi, sahabat literasi. Salam sehat, salam ketemu kembali. Terima kasih untuk tetap stay tune di podcast literasi komunikasi. Kami bersyukur untuk kesempatan kita tetap sehat, masih bisa ngobrol-ngobrol dengan beberapa orang-orang hebat, teman-teman kita yang tentunya ketika mereka melewati studi itu tentunya berdarah-darah gitu ya. Banyak juga pertarungan yang harus dilalui, terutama misalnya ketika mereka harus lewati masa-masa riset, masa-masa studi yang mungkin dalam kesendirian. Kita bersyukur kali ini kita bersama sahabat saya, Mbak Nabila. Selamat pagi menjelang siang, Mbak Nabila, apa kabar? Pagi menjelang siang, Bang Raja. Alhamdulillah baik. Gimana Bang Raja? Sehat. Alhamdulillah. Mbak Nabila masih di negara ini? Studi atau Enggak, di Indonesia? udah balik. Udah agak lama sih baliknya, Mas. Bang, berapa tahun? Ya. Oke. Jadi sahabat literasi, Mbak Nabila ini punya kemampuan berpikir yang cukup luar biasa. Nanti kita coba tanya ya, apa sih yang dipelajari dan di mana sih kampusnya? Oke, langsung aja. Mbak Nabila, kami dapat kabar nih bahwa Mbak Nabila salah satu masyarakat Indonesia yang terpilih begitu ya, berhasil mendapatkan satu beasiswa pemerintah. Namanya kalau nggak salah LPDP ya, Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan dengan keluarga Kemenq Republik Indonesia gitu ya. Boleh cerita dong Mbak kemarin itu studi di mana, terus kemudian ambil apa sih prodinya? Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Nabila. Saya dulu, mungkin ceritanya dari awal banget kali ya. Dulu waktu S1 itu saya ngambil Biomedical Engineering gitu. Jadi background saya memang di science gitu ya, Biomedical Engineering. Kemudian setelah lulus saya sempat kerja dulu 2 tahun di healthcare industri juga. Nah, setelah kerja itu saya apply beasiswa dan juga S2 di luar negeri. Nah, kebetulan saya alhamdulillah dapat beasiswa untuk ke Imperial College di London, United Kingdom gitu. Dan saya ambilnya juga jurusan yang sama sih, Biomedical Engineering juga gitu, Bang Raja. Kalau di Imperial College sendiri, Biomedical Engineering-nya itu dibagi lagi jadi beberapa stream. Waktu itu saya ngambilnya streamnya Biomaterials. Kalau sebagai gambaran aja, Biomaterials itu sebenarnya ngomongin tentang material yang sintetik maupun natural gitu ya, yang kegunaannya itu bisa untuk menunjang kesehatan manusia. Misalnya implan gigi, pen, prostesis, atau sebagai, kalau sekarang tuh suka ada kayak jahitan yang bisa hilang sendiri gitu, nggak perlu dicabut lagi, seperti itu sih waktu itu saya belajarnya. Wah, luar biasa ya. Kalau tadi saya ingat itu ada pen yang kalau ketika ada seorang gitu kan dia patah tulang dipasang pen, ada pen yang nggak perlu diambil. Apakah juga termasuk dalam satu bidang yang Mbak? Iya, betul. Iya, nah kebetulan tuh waktu itu ada salah satu dosennya yang emang di UK ya, especially UK, mungkin di luar juga ya. Dia profesor yang sudah well established lah di bidang biomaterials gitu. Jadi dia ngajarnya tentang ya kalau pen ini materialnya nanti interaksi dengan jaringannya seperti ini gitu. Tahap pertama pasti sistem tubuh akan merespon seperti ini sampai akhirnya nanti nggak perlu dikeluarin lagi gitu. Jadi emang stay di situ. Ternyata ada material yang biocompatible istilahnya gitu, dengan badan kita. Itu sih yang saya pelajarin mostly ya, secara garis besar di sana. Artinya memang alat itu bisa dibilang harus dicari dong yang memang sesuai dengan struktur darah kita mungkin ya, tubuh kita begitu ya. Iya, betul. Jadi dianggap temenan lah, teman lah sama badan gitu. Ya karena kalau kita kemudian dapat satu benda asing dalam tubuh kita, pasti kan reaksi tubuh kita juga akan ini ya, relaktan mungkin ya, atau mungkin menyiapkan antibodi yang mungkin berlebih kali ya, artinya kalau orang yang sakit ya. Oke, menarik nih. S1 di mana sih Mbak? Di Swiss German University, tapi di Tangsel sih, bukan di luar. Oke, di BSD. Oke, itu memang ada ya biomedical ya? Ada. Jadi SGU memang termasuk mungkin salah satu kampus yang mengadakan S1 Biomedical Engineering pertama kali di Indonesia, salah satu kampus. Dan pelajarannya juga waktu itu juga macam-macam sih ya. Jadi ada yang bagian engineering-nya, ada bagian tentang human body-nya lah, kesehatannya gitu, medical-nya. Cuma kebetulan saya memang lebih minatnya itu
less ke engineering tapi more ke biologinya gitu. Jadi sekarang bulannya MSc ya, Master of Master Science. of Science, betul. Wah, oke. Kenapa sih Mbak pilihnya ke Imperial College Mbak? Ketika saya riset di Jepang ya Mbak, itu Jepang nggak punya teknologi yang luar biasa Mbak, soal kesehatan. Kenapa nggak ke arah Asia gitu? Iya, oke. Nggak, pertama mungkin dulu orientasinya tuh ke Jerman ya, karena kan memang saya dari Swiss German University gitu ya Bang. Dan waktu di SGU itu juga sempat magang nih di Jerman gitu, di Hamburg. Nah di situ juga ngelihat, oh ternyata biomedical engineering di sini tuh cukup maju juga ya. Maksudnya orang tuh nggak asing lagi dengan bidang itu. Jadi waktu nyari S2 pun juga pertama kali saya nyarinya itu. Cuma gini sih, waktu itu saya mikirnya gini, kalau saya mau S2, ini apalagi pakai beasiswa dari negara ya. Jadi saya pengennya tuh, saya belajarnya tuh bukan karena formalitas gitu. Saya pengennya emang secara kurikulum itu saya suka, dan saya juga ngelihat apa sih ilmu baru yang kedepannya nih mungkin walaupun progresnya masih lambat ya di Indonesia, tapi sekiranya tuh ilmu ini tuh dilirik lah tuh di Indonesia. Nah jadi waktu itu tahap pertamanya memang saya nyari tuh berbagai macam universitas, saya kunjungin websitenya, saya lihat kurikulumnya apa aja sih pelajarannya, kira-kira ada nggak yang saya nggak terlalu ngerasa, kayaknya bukan nggak butuh ya, tapi kayaknya saya nggak mau ambil ini deh. Terus saya juga ada email-emailan sama pihak kampusnya gitu, saya nanya-nanya pelajarannya bakal kayak gimana sih gitu, terus nanti kedepannya tuh karirnya seperti apa, kayak gitu sih Bang jadinya waktu memilih seperti itu tahapnya. Iya, artinya ada korespondensi juga ke kampus ya. Betul, iya. Itu menurut Mbak Nabila bakal juga efektif ya kalau kita korespondensi, karena kalau Iya, di banget. Indonesia menurut saya ya aneh juga, ya belum masuk aja lu nanya gitu kan, kebanyakan nanya gitu. Itu gimana? Iya. Tapi kayaknya kalau profesor, ya waktu itu saya email-emailnya ada yang sama dosennya, ada juga yang sama admissionnya ya. Karena kan admission jadi tahap apa sih, kayak pintu gerbangnya mereka lah ya untuk memfilter email-email itu gitu. Menurut saya sih helpful banget karena saya jadi lebih punya gambaran yang menyeluruh gitu. Karena ada aja pertanyaan spesifik yang nggak terjawab di website mereka misalnya gitu. Jadi waktu saya nanya pertanyaan itu ke admissionnya atau bahkan ke dosennya gitu, itu jadi memuaskan gitu buat saya. Oh ternyata emang misalnya, oh ini ternyata saya nggak minat ke sini, ternyata saya minat ke sini gitu sih. Justru menurut saya harusnya kita lebih proaktif sih ya Bang untuk berkomunikasi dengan pihak kampus sih, mau itu admission maupun dosen atau profesor gitu ya. Saya rasa mungkin di Jepang juga gitu ya, harusnya banyak email-emailan sama profesornya juga sih. Betul. Sama sekali kalau dibandingkan sama Indonesia gitu kan. Indonesia kita Iya. belum masuk aja tuh, lalu kamu banyak tanya gitu. Iya. Akibatnya ya orang pikir, ya bukan bayar gitu ya. Enggak ada. Iya kan pengen tahu ya cocok apa enggak Betul. kan. Iya. Dan kita akhirnya sama literasi, kita kalau mau masuk studi ke luar terutama begitu ya, pertama-tama harus tahu dulu ya apa yang menjadi minat kita, kemudian apa yang akan disajikan oleh kampus kepada kita gitu ya, sebagai bagian kita akan pelajari begitu ya. Bisa juga nanya itu Mbak ya tadi, bagaimana karir ke depan begitu. Nggak perlu kita malu ya Mbak. Enggak sih, maksudnya semua yang saya email tuh nggak ada yang nggak jawab, semuanya jawab dan mereka sangat-sangat helpful sih, sangat-sangat membantu gitu, dan nggak terkesan kayak apa sih kok nanya-nanya sih gitu, nggak terkesan seperti itu sama sekali gitu. Justru mereka sangat senang bisa ngasih jawaban yang kita memang cari. Jadi bukan sekedar mereka karena mencari mahasiswa gitu ya, bukan. Ya. Tetap memang mereka edukasi selengkap mungkin sebelum masuk begitu ya. Iya, bahkan mungkin misalnya ada juga beberapa yang bilang, oh kalau misalnya kamu nyarinya seperti ini, di kampus kita nggak seperti itu, gitu. Di kampus kita seperti ini. Jadi ya memang kayak Bang Raja bilang tadi, bukan yang, oh enggak kok kampus kita gini, gitu. Kamu pasti cocok di sini, gitu. Nggak terkesan seperti itu sama sekali sih. Artinya kita masuk ke studi ke kampus itu karena kita juga bayar gitu ya, artinya kan dibayar sama tadi Mbak bilang dari pemerintah Indonesia begitu. Berarti kita bisa dibilang tuh nggak beli kucing dalam karung ya Mbak ya, jelas apa yang kita masuki, kemudian apa yang kita akan tuju gitu ya. Iya. Nah, sahabat literasi ini salah satu kunci yang mungkin kita perlu sama-sama pelajari. Teman-teman yang lagi mencoba cari beasiswa, banyak beasiswa, salah satunya adalah LPDP yang dikelola Kementerian Keuangan Indonesia. Itu teman-teman bisa cari tahu selengkap mungkin bagaimana pembiayaannya, bagaimana kemudian studinya, terutama mungkin demand kampusnya begitu ya. Iya, betul. Mbak, saya dapat kabar juga, kan PJOK itu bisa dibilang tuh Mbak luar biasa ya Mbak, cuma 1 tahun S2. Iya, 1 tahun. Kalau di Amerika, di Australia, di Eropa,
Di Jepang, di Asia begitu 2 tahun. Artinya kan kalau satu semester dulu kita hadapi dalam kurun waktu 6 bulan, ini kan cuma 3 bulan. So, bagaimana nggak menghadapi itu, Mbak? 1 tahun. Iya, oke. Ini mungkin ada salah satu cerita yang berkesan juga sih ya. Jadi itu dulu waktu di UK tuh saya ngekosnya itu sama orang-orang Indonesia juga gitu. Jadi kita berempat, tapi cuma kita bertiga kuliah, satu lagi ada pasangan dari salah satu mahasiswa ini. Kita juga kuliahnya tuh di kampus yang berbeda-beda gitu, dan jurusan kita juga beda-beda banget gitu. Cuma kita sering ngobrol di kosan itu ada dapur yang kecil, berapa kali berapa ya? Kan cuma 2 kali 3 ya, dia kayak manjang gitu lah, tapi itu tempat nongkrong kita gitu. Dan ada salah satu spot di dapur itu yang itu tuh kayaknya jadi tempat kita mengeluarkan stres gitu ya. Jadi di periode waktu yang berbeda-beda, 3 mahasiswi ini tuh pasti ada semacam periode stres gitu lah. Stres bukan berarti stres yang gimana ya, tapi maksudnya wajar lah, kayak kalau misalnya kita kuliah kan ada pelajar yang sulit atau tugas-tugas yang misalnya banyak gitu. Jadi ada tuh 3 foto kita dengan posisi yang sama di waktu yang berbeda, gayanya gini semua. Gitu. Jadi untung nggak begini, Mbak. Kalau gini kayak Socrates ya. Oh iya harusnya gini ya. Itu kayaknya lebih keren kayaknya ya. Oke. Ya jadi tapi itu jadi nunjukin sih emang kuliah di UK tuh cepat. Ya mungkin kalau misalnya emang teman-teman pengen cepat balik lagi ke Indonesia, di UK itu emang bisa memberikan itu gitu, karena cuma setahun. Cuma kompensasinya jadinya libur pun itu belajar. Misalnya kita ada libur Paskah 5 minggu, tapi begitu masuk itu udah ujian. Libur Paskah 5 minggu. Iya, libur Paskahnya mereka 5 minggu. Mungkin maksudnya sekalian libur. Ya? Bukan. Itu juga ada berapa ya? Kalau nggak salah 3 minggu deh. Lama-lama gitu, maksudnya nggak sekedar seminggu gitu. Cuma pas masuk tuh udah ujian. Dan ujian itu kalau S2 menurut saya pribadi ya nggak kayak S1 gitu. Jadi kalau S1 mungkin kita lebih ngikut dosennya gitu. Tapi kalau S2 kita lebih dinilai critical thinking-nya gitu. Jadi dosen memberikan ilmu-ilmu dasar, cuma nanti waktu ujian itu kita dinilai lagi, bukan cuma sekedar ilmu dasar itu yang dikuasai, tapi pertanyaan itu lebih mengenai pemahaman kita gitu. Misalnya diajarinnya ABC, tapi waktu ujian, nah menurut kamu ketika kamu udah tahu ABC ini, D, E, F itu tuh seperti apa gitu. Nah itu sih yang bikin jadi challenging gitu sih Bang, apalagi waktunya juga dikit ya, dan banyak kerja kelompok juga gitu. Terus kerja kelompoknya juga gak cuma sama orang-orang Indonesia nih, tapi sama orang-orang dari berbagai macam negara juga. Ada yang orang UK, ada orang Spanyol, Perancis, terus dari Rusia, dari China, Hong Kong gitu. Jadi dari berbagai macam negara. Itu juga jadi challenging juga sih, karena ternyata culture kita untuk bekerja itu juga beda loh. Bekerja dan belajar gitu antar negara. Itu sih, tapi seru banget sih Bang. Menarik sekali ya. Jadi sobat literasi kalau mau cepat nih, kata Mbak Nabila tadi ke Inggris gitu ya. Biasanya, tapi jangan mimpi jalan-jalan puas gitu ya. Iya benar Bang, itu sih jadi wah teman-teman masih pada jalan-jalan itu udah balik kan. Begitu selesai liburan tuh nyahok lo ujian lo. Benar banget. Oke. Mbak mau nanya dong, kira-kira berapa sih Mbak pembiayaan itu Mbak? Kok aku pembiayaannya ya? Mahal banget ini kalau di Amerika ya. Kalau di UK, terutama di London ya. Kalau di luar London sih sepertinya masih jauh lebih murah ya. Cuma London. Kalau Mbak di London ya? Ya, saya di London. Imperial itu London ya, oke. Imperial Coach di London. Kalau tahu Chelsea sepak bola itu ya di daerah situlah. Agak ke atasnya lagi. London termasuk salah satu kota yang mahal sih di dunia ya. Terlepas dari itu pendidikannya, pokoknya semuanya mahal, serba mahal di situ. Jadi bersyukur banget dapat beasiswa gitu. Karena kalau misalnya nggak dapat juga menurut saya ya berat juga ya Bang ya. Dan alhamdulillahnya juga waktu itu selain dana untuk tuition fee-nya, dana sehari-harinya itu juga di-cover sama beasiswa. Jadi ya di situ juga belajar lah nyari kosan yang terjangkau harganya, murah meriah, tapi tetap dekat sama kampus, jadi masih bisa jalan kaki. Terus juga gimana caranya makan sehari-hari nggak jajan gitu, tapi lebih masak sendiri, sharing sama teman-teman kosan gitu sih. Alhamdulillahnya sih waktu itu dari beasiswa ke cover semua sih Bang. Kalau di London berapa sih Mbak itu Mbak living allowance-nya Mbak dikasih per bulan?
living allowance-nya dari beasiswa waktu itu dapatnya 1.300, sekitar 1.300 British pound, sekitar berapa ya? Waktu itu sih masih di angka 15.000 atau 16.000 waktu itu. Sempat turun enggak ya? 16.000. Kalau sekarang mungkin udah 20.000 lagi. Cuma waktu itu ada isu Brexit, jadi sempat melemah tuh pound sterlingnya. Biasanya dapat 1 bulan itu kurang lebih bisa dibilang tuh hampir 6 juta ya. Iya. 6 juta. Bukan, kalau 1.000 nggak tahu ya, 45 juta ya. Iya. Ya, 40 juta. Tapi kayaknya yang di-cover oleh LPDP tadi subscription fee, tapi juga living allowance, juga dana riset ya. Kalau dana buku berarti setahun aja Pak ya? Karena cuma 1 tahun, dapat 1 tahun. Dana buku waktu itu saya pakai nggak ya? Kayaknya waktu itu nggak ada buku yang harus dibeli sih. Dikasih. Itu kan dikasih kan? Iya dikasih, cuma nggak ada yang saya pakai sih. Karena library-nya itu juga bukan cukup lagi sih, lengkap banget. Sangat lengkap ya. Sangat lengkap. Ini lumayan lah takut ya. Iya. Berapa sih Pak? Dapat berapa sih? Boleh dong sharing dong, dapat berapa sih uang bukunya? Kalau di Indonesia kita dapat 10 juta. Aku udah lupa banget Bang. Mungkin sekitar segitu ya. Long time ago ya. Udah berapa tahun yang lalu ya? 5 tahun, hampir 7 tahun. Nah, Mbak kan studi di Inggris nih Mbak. Itu gimana Mbak? Soal seleksinya, apa yang harus Mbak persiapkan? Berarti pakai apa? Pakai TOEFL kah, IELTS kah, dan berapa minimal skor? Iya, jadi waktu itu aku ngambilnya IELTS. Karena kebetulan di UK itu emang nerimanya IELTS. Kalau TOEFL mungkin Eropa kali ya, atau US gitu. Cuma kalau di UK itu Amerika ya. Jadi kalau di UK itu ngambilnya IELTS, dan untuk nilai skor minimumnya itu tergantung jurusannya juga Bang. Karena waktu itu karena kebetulan aku ngambilnya lebih ke science, mungkin jadi ada bahasa-bahasa yang memerlukan atau certain skills yang memerlukan lebih tinggi skornya gitu. Jadi skornya waktu itu kalau nggak salah minimal harus 6 atau 6,5 ya, sekitar segitulah. Cuma kalau misalnya ada jurusan-jurusan lainnya juga yang di bawah itu, misalnya 5,5 gitu. Dan juga kalau sebenarnya dari kampusnya itu nyediain kalau misalnya skornya masuk nih minimum sekian, tapi kan IELTS biasanya ada 4 ya, speaking, reading, sama listening. Soalnya dari salah satu itu ada yang kurang, dari kampusnya itu juga nyediain ada sebelum mulai kuliah ada kelas tambahan bahasa Inggris di situ. Kayak ini ya, kayak PB ya, pengenalan bahasa ya. Iya, betul. Nah, itu bayar lagi? Iya, itu bayar lagi sih. Sebelum apply beasiswa itu udah saya urusin semuanya. Apply ke kampusnya, terus IELTS-nya itu udah saya kelarin semua sih. Jadi waktu udah apply beasiswa itu udah terima berkas semuanya jadi. Mbak sendiri berapa tahun sih Mbak persiapannya untuk menuju ke Imperial College? Artinya Mbak lulus tahun berapa S1-nya, kemudian masuk S2-nya tahun berapa? Aku lulus tahun 2014. Terus kan kerja ya Bang. Tapi mulai nyiapinnya lagi itu 2014, kemudian S2-nya itu 2016. Nah, di antara waktu itu mungkin sekitar tahun sih, cukup lama sih. Karena pengennya tuh semuanya perfect lah. Jadi banyak misalnya di beasiswa tuh ada beberapa esai yang harus kita siapin. Ke kampus juga ada beberapa esai yang harus kita siapin untuk apply. Jadi waktu itu kerjanya tuh setiap weekend aku sama teman aku ke coffee shop gitu. Terus kita bikin tuh, nanti kita saling tukar esainya lah gitu, kita kira-kira kayak gimana, menurut lu gimana gitu. Itu cukup lama sih fine tuningnya, karena pengennya sesuai sama apa yang kita maksud dan sesuai sama kriteria yang dimau juga sama kampus dan beasiswa gitu. Jadi persiapannya setahun. Terus kalau IELTS juga waktu itu saya ikut kelas persiapan sebenarnya cuma seminggu sih, karena kebetulan di kampus saya juga pakai bahasa Inggris gitu, bahasa pengantarnya waktu S1, jadi nggak terlalu banyak persiapan di situ lah. Yang paling lama sih nyiapin untuk apply kampus dan juga apply beasiswanya sih. Nah, kalau sekarang ini ada teman-teman nanya Mbak dari daerah Indonesia, apa sih yang harus diperhatikan untuk kita mencoba daftar beasiswa LPDP? Mungkin Bang Raji juga tahu ya, jadi kan beasiswa LPDP sekarang juga format tahap seleksinya juga beda gitu dari waktu kita apply dulu. Yang pertama sih lihat dulu yang pertama tentuin dulu kampusnya, dan juga cek apakah kampus itu ada di list beasiswa LPDP gitu. Karena sempat Imperial College itu kayaknya sempat nggak ada di list beasiswa LPDP deh, atau ada tapi cuma beberapa jurusan. Cuma tadi saya cek udah masuk lagi nih Imperial College untuk semua jurusan. Pastiin dulu listnya itu ada di nama kampusnya itu ada di list beasiswanya. Kemudian cek juga requirements-nya apa aja untuk ke kampus itu, dan juga untuk apply LPDP, beasiswa LPDP-nya. Nah, kalau saran dari saya sih, saya nggak tahu ya, tapi waktu itu strategi saya adalah semuanya itu di kampus itu udah nerima saya gitu. Jadi waktu saya apply beasiswa LPDP, saya tuh udah nerima ya namanya sih conditional letter ya, letter of acceptance, tapi kondisional. Kondisionalnya itu tentang pendanaan gitu, tapi dari selain pendanaan itu udah lulus semua gitu. Jadi sebenarnya pendanaannya itu ya nyangkut
lulusnya itu berarti saya diterima atau enggak sama beasiswa LPDP waktu itu. Kemudian IELTS-nya juga udah saya kelarin gitu, udah persiapan. Jadi yaitu persiapan untuk requirements-nya juga harus dilakukan dari jauh-jauh hari. Jangan mepet-mepet sama persiapan atau deadline pendaftaran LPDP-nya gitu. Menurut saya ya, karena kalau enggak jadinya panik sendiri tuh nanti kayak gimana gitu. Misalnya tiba-tiba jadwal IELTS-nya nggak ada sampai bulan depan gitu, tapi harus disubmit bulan ini gitu kan, itu jadi repot kan, harus jadi misalnya jadi mundur ke tahun depan atau lainnya lah. Terus yang lain itu juga pastiin jurusan yang kita mau ambil itu tuh emang kita suka gitu, karena tinggal di luar negeri ya kalau bagi saya kan jauh banget ya Bang ya dari keluarga, dan kita di sana juga selain kita ketemu orang-orang baru, culture-nya juga beda gitu. Jadi pastiin juga apa yang kita kerjain di sana itu juga kita suka gitu, kita punya passion atau kita punya tujuan kenapa sih kita ngambil jurusan itu gitu. Jadi ngerjainnya tuh juga penuh semangat lah, penuh motivasi gitu sih Bang, menurut saya. Persiapan yang dilakukan itu tadi sama inflasi Mbak Nabila sebutkan tidak mepet gitu ya. Jadi jangan pakai SKS juga, kebut semalam gitu ya. Jangan. Nggak boleh, karena itu akan menimbulkan kepanikan bagi kita ya. Ini belum. Dan memang perlu diketahui juga secara literasi bahwa hasil LOE itu berlaku 1 tahun Mbak ya. Betul. Atau per semester gitu. Yang kedua kalau hasil kita IELTS atau TOEFL itu 2 tahun. 2 tahun, betul. Ya akan menjadi lebih baik kalau teman-teman yang mau menjalankan studi itu memberikan persiapan yang baik gitu. Oke, soal suratnya bagaimana Mbak? Maaf, gimana Bang? Proses surat bagaimana? Surat menyurat kampus itu apakah langsung ditulis oleh LPDP atau bagaimana? Mandiri sih kalau di Imperial. Jadi waktu itu sempat ada, saya harus ngirim ijazah S1 saya ke sana. Ijazah asli ya, saya juga sampai email sih, ini harus ijazah asli gitu. Karena saya deg-degan juga kan kalau hilang gitu. Cuma ya saya yakin lah kan Imperial College masa sekelas salah satu top 10 World University masa sembarangan sih gitu. Jadi waktu itu ngurusnya sendiri sih, kirim pakai DHL deh kalau nggak salah waktu itu. Surat menyuratnya itu, kemudian juga apa lagi ya? Tuh di sana juga banyak berkas-berkas yang harus waktu ngurus visa juga sendiri di sini. Tapi banyak banget sih postingan-postingan di blog gitu yang bisa kita lihat kalau misalnya teman-teman search di Google tuh persiapan ke UK atau persiapan kemana, atau mungkin di salah satu videonya Bang Raja juga mungkin ada beberapa teman yang pernah bahas juga apa aja sih yang harus disiapin gitu, itu juga ada sih. Jadi surat menyuratnya sih walaupun tedious ya agak merepotkan, tapi bisa banget dilakuin sendiri sih. Kalau salah Mbak, di LPDP juga memberikan biaya keluarga ya, family allowance ya, betul? Iya. Kalau udah menikah itu ikut ke sana dan juga diberikan family allowance. Kebetulan waktu itu saya belum nikah sih Bang Raja. Jadi memang nggak. Memang single factor gitu ya? Kenapa gimana? Single factor gitu ya? Oh iya, single factor benar-benar. Tapi kamu udah menikah dong? Iya udah. Alhamdulillah. Udah berapa baby? Masih OTW Bang. Doain aja. Ya. Nah, sama literasi ada aturan main dari LPDP kalau mahasiswa atau award yang S2 itu sejak 2017 kalau saya nggak salah itu atau 2019 itu sudah nggak lagi diberikan apa-apa allowance. Oh, I see. Tapi hanya untuk S3. Tapi iya betul. S3 setelah tahun pertama selesai. Artinya kan S3 itu kan diberikan durasi 4 tahun, maka tahun pertama selesai baru boleh membawa 2 dependents ya, baik itu istri 1 atau anak 2 gitu. Jadi artinya pokoknya 2 orang lah yang kita bawa dan dibiayai oleh negara. Wah, menarik ya. Nah, Mbak, apa sih Mbak suka dukanya Mbak studi di college Mbak? Terutama di daerah London yang begitu mahal. Mbak tentunya pengen juga dong ke Buckingham Palace. Oh iya. Udah pernah sana Mbak ya? Saya ada foto di situ loh Mbak. Saya ada foto di depan itu ketika lihat itu wow, ini real gak gitu. Artinya kan itu kehidupan yang metropolitan dunia ya, yang cukup bergengsi begitu. Gimana Mbak suka dukanya Mbak? London tuh menarik sih. Jadi dia tuh kan kotanya sebenarnya modern banget ya, termasuk salah satu kota yang besar lah di dunia. Cuma culture tentang kehidupan monarknya, kerajaannya tuh juga kencang banget gitu. Jadi kebetulan waktu itu kosan saya itu kalau misalnya mau ke kampus itu menyeberangnya namanya Kensington Gardens. Nah, Kensington Gardens di Kensington Gardens ini sebenarnya tuh ada bilangnya apa ya? Mungkin bukan
ya yang pasti bukan castle, tapi kediaman Kate. Kalau sekarang Kate Middleton yang tinggal di sana ya, sama Prince William gitu dan anak-anaknya. Ya sayang sih nggak pernah papasan ya waktu jalan di sana gitu kan. Seru kan kalau papasan kan bisa. Gitu ya. Hai Mas gitu ya, hai Mas Bro gitu ya. Hai Bang gitu. Hai Okay. Mbak, hai Mas gitu. Cuma ya itu sih salah satu sukanya itu, jadinya kita bisa ngelihat dari dulu itu ya, mungkin kalau saya tuh kan dulu sampai sekarang sih suka banget Harry Potter ya. Jadi tuh udah punya bayangan lah kayak Inggris, certain image lah Inggris tuh harus kayak gimana gitu. Jadi waktu ke sana ya senang banget. Wah ternyata tuh kehidupan yang selama ini saya cuma baca di buku atau lihat di TV itu seperti ini ya gitu. Senangnya juga adalah orang-orang di sana tuh sangat multicultural gitu. Jadi banyak banget, bukan hanya dari race ya, tapi agama juga gitu. Jadi di sana tuh di dekat kampusnya itu ada salah satu ruangan yang mungkin emang punya kampus saya juga ya. Itu dipakai untuk praying room, tapi biasanya di booking tuh buat sholat gitu. Jadi di sana tuh sesuatu yang biasa banget multicultural. Nah, mengenai multiculturalnya ini saya juga jadi temenan gitu sama beberapa teman sekelas saya yang sampai sekarang kita juga masih komunikasi gitu. Saya temenan sampai sekarang komunikasi sama 3 orang lainnya, cewek-cewek semua. Dari Spanyol, dari Romania, dan juga dari Rusia/Swedia sih dia orang. Itu sukanya seperti itu. Terus kalau dukanya apa ya? Dukanya mungkin ya jauh dari keluarga, tapi kayaknya 1 tahun sih bentar ya. Iya bentar lah gitu kan, apalagi jauhnya juga di tempat yang keren gitu loh. Iya, makanya. Dukanya apa ya? Dukanya mungkin ya lebih ke challenge aja ya, ketika kita masuk ke lingkungan baru pasti kan harus adaptasi gitu. Kemudian ya itu sih tadi, ternyata pelajarannya nggak gampang juga ya, tugasnya juga banyak gitu. Terus challenging juga. Terus kemudian mungkin kalau di London itu disayangkannya ya, mendung terus Bang. Iya gitu. Jadi kalau misalnya keluar waktu Mbak studi ya, mendung terus ya. Iya, kayaknya emang kayak gitu sih London, sepanjang ya seumur hidup London lah, kayaknya emang mendung terus sih, jarang-jarang dia sunny gitu. Ya mungkin bukan termasuk duka ya, tapi maksudnya kayaknya kalau misalnya lebih sunny itu lebih seru aja gitu kan. Ini kan kalau misalnya keluar ruangan tuh harus pakai jaket, terus anginnya kena muka gitu. Waktu itu kan belum kenal masker muka kan, jadi tuh wah udah kaku lah ininya. Tapi seru banget sih. Kalau tempat-tempat di sekitar London udah jalan dong, misalnya kayak British Museum. Oh iya, masuknya. Ya British Museum udah. Kalau ke itu Westminster Abbey udah dong ya. Westminster Abbey udah. Kampus saya juga kebetulan tuh deket banget, tinggal jalan kaki ke Victoria and Albert Museum, ada Science Museum sama National History Museum deh. Kalau salah ada 3. Itu juga tinggal masuk aja, nggak perlu bayar gitu. Jadi seru banget sih. Mbak, ada museumnya itu Mbak, siapa namanya yang detektifnya Inggris itu Mbak? Oh, Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. Mbak itu ya? Itu pernah ngelewatin juga apa sih, Baker Street saya pernah masuk, kan? Mbak. Saya pernah masuk. Oh gitu. Saya enggak sih, Bang. Tempatnya kecil ya, tapi menarik sekali karena ada banyak peninggalan. Kemudian dibikin lagi ya kayak miniaturnya gitu. Oh iya. Iya, sayang sih waktu itu saya nggak sana. Bagi saya itu satu hal yang cukup surprise ya. Nah kalau di British Museum itu saya pernah mampir itu, dan foto ada, saya lupa foto di mana itu, dengan mumi, ada mumi yang sudah kemarin dari tahun ya. Wah, itu menurut saya itu satu pengalaman yang luar biasa. Iya. Ya. Oke, nah ini kalau Mbak nih, kan saya itu dapat informasi Mbak dari banyak teman-teman ya, saya orang susah Bang gitu, nggak mungkin lah saya di sekolah gitu. Nah apa nih pesan-pesan Mbak nanti lah kepada teman-teman yang ngeri-ngeri sedap untuk dia punya mimpi bisa studi gratis ke luar negeri gitu. Apa pesannya Mbak? Pesan aku ya, kalau aku ngeliatnya gini sih Bang, Indonesia sekarang tuh terutama dari pemerintah ya, itu sangat-sangat mendukung yang namanya pendidikan gitu. Dan aku yakin pendidikan setinggi mungkin itu adalah salah satu faktor penting untuk kita secara individu maupun secara kolektif bisa maju gitu. Jadi menurut aku sama sekali nggak ada salahnya buat kita bermimpi gitu. Mau mimpi setinggi apapun, nggak ada harus bayar juga kan mimpi. Mau mimpi setinggi apapun kita nggak rugi mimpi apa aja. Dan pesan yang selalu saya ingat juga ya, kalau mimpi tuh harus setinggi langit gitu. Jadi kalau misalnya kita jatuh juga kita masih di sana-sana juga gitu, tinggi juga gitu mimpinya. Masih di antara bintang gitu ya. Oh iya, masih mendaratnya di antara bintang gitu. Masih di sana lah.
gitu. Jadi dan banyak banget fasilitas yang udah disediakan gitu buat teman-teman untuk mencoba gitu. Baik itu mau kuliah di dalam negeri maupun di luar negeri. Karena saya yakin di dalam negeri juga banyak banget yang universitas yang bagus gitu. Dan kemajuan aplikasi ilmu yang kita pelajari gitu ya di kuliah gitu. Terapannya tuh juga terlihat lah progresnya gitu. Misalnya sekarang PCR jadi banyak gitu kan. Jadi banyak dobrakan-dobrakan baru di Indonesia yang menurut saya itu bisa banget mendukung teman-teman untuk mencapai mimpi teman-teman semua gitu. Dan ya itu sih jangan pernah takut untuk mencoba lah. Karena kalau misalnya takut mencoba atau takut melangkah, kita nggak akan pernah tahu kita tuh bisa atau enggak. Itu sih Bang, yang pesan saya sih. Jadi sahabat literasi bermimpi itu gratis kok. Sama kayak Gratis. subscribe pun gratis loh. Subscribe gratis. Jadi jangan Like lupa teman-teman. gratis. Iya, like juga, share juga Komen gratis. juga gratis. Jadi sahabat literasi, mari coba bermimpi lah setinggi mungkin. Tapi jangan lupa ya kalau bermimpi, tapi juga harus dipikirkan bagaimana cara mewujudkan mimpi itu supaya betul. Jadi Mbak Nabila dan teman-teman yang ikut di podcast ini juga adalah orang-orang hebat yang memang mereka bermimpi dan kemudian mewujudkan itu dengan berbagai cara yang mereka sudah susun begitu. Ada persiapan yang nggak dadakan juga supaya memberikan optimalisasi dari pelajaran itu dan akhirnya bisa berhasil begitu. Nah, satu lagi dong, ya harus ya. Sorry Bang, aku tambahin lagi ya. Selain bermimpi itu juga harus banyak ngobrol sama orang yang udah pernah ngelaluin. Gitu. Jadi tahu harus ngapain gitu. Saya juga nggak tiba-tiba ada di London. Saya juga nanya-nanya sama yang lain. Yang kayak tadi saya udah ceritain ya, nanya sama kampusnya, terus baca-baca juga di blog orang-orang, persiapannya kayak gimana gitu. Jadi tahu harus ngapain. Jangan cuma kayak oh ya enak ya di London gitu, tapi jadi nggak tahu juga harus ngapain. Dan juga harus berdoa juga sih Bang gitu. Jangan lupa kita tetap berdoa dan mensyukuri apa yang kita udah dapat dan mungkin juga akan dapat gitu. Nah, berarti setelah ini Mbak ada rencana untuk S3? S3, sempat kepikiran sih Bang, tapi kalau sekarang ini kan kerjaan saya di R&D ya. Di R&D lebih ke IVD, in vitro diagnostik gitu ya. Kita penelitian dan pengembangan untuk kit-kit diagnostik. Dan kita juga banyak berpartisipasi lah khususnya di dalam pandemi ini. Jadi untuk S3 sepertinya sih masih dikantongin dulu Bang. Tapi kalau ada kesempatannya saya juga ada mimpi dong ya. Ada harapan ada. juga dong ya. Masalah timing aja sih Bang. Betul. Karena kalau seorang riset itu kan memang dia harus mencapai juga akademik tertinggi ya. Kalau itu PhD supaya itu mendapatkan legitimasi yang lebih kuat juga. Iya, terima kasih Mbak Nabila. Sahabat literasi, kita diberikan satu pengalaman dari Mbak Nabila tentang mulai dari proses beliau yang mendapatkan juga beasiswanya, kampusnya, begitu sampai kemudian bisa menyelesaikan studi cuma 1 tahun loh. 1 tahun di Inggris. Nggak boleh lebih. Kalau lebih ya bayar dewe gitu ya. Bayar dewe. Dan tahu sendiri harga itu cukup tinggi ya dengan kurs yang hampir sama seperti euro gitu ya. Tapi masih di bawah euro ya, maksudnya kursnya masih di bawah euro. Kursnya, ya? Iya masih. Enggak Bang, di atas. Sekarang di atas euro. Oh di atas euro ya, oke. Sekarang di atas euro atau di bawah euro? Kayaknya di bawah euro deh. Euro lebih tinggi. Saya belum lihat lagi sih. Waktu itu sih di bawah ya, iya. Iya di bawah. Dia nomor 2 ya, nomor itu kan euro, nomor 2 pound, nomor 3 itu baru dolar Amerika. Iya. Jadi sahabat literasi, kita sekali lagi diberikan satu pengalaman. Ini mungkin bisa memberikan satu stimulus kepada sahabat literasi untuk mencoba mendapatkan beasiswa dari berbagai pemberi beasiswa. Yang kedua, memberi stimulus bagi sahabat literasi yang mungkin mau mendaftar ke Imperial College London, UK. Yang barangkali setelah itu nanti ketemu sama Ratu Elizabeth gitu ya. Oh iya. Atau dengan penjaga istana itu ya, yang hitam seragam merah ya. atau ketemu Mr. Bean juga di situ. Wah, itu seru banget sih pasti ya. Jadi sahabat literasi, kita mencoba menyajikan kepada teman-teman satu cerita yang sangat informal, yang sersan ya, serius tapi santai. Harapan kami ini menjadi satu semangat bagi teman-teman untuk mencoba, karena ada satu beasiswa pemerintah Indonesia, LPDP, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Kalau nggak salah udah tutup sih ya, kemarin tanggal 27 tutup ya, hari Minggu ya tutupnya. Nah ya mungkin teman-teman bisa next batch ya untuk coba lagi. Harapan kami teman-teman manfaatkan karena pemerintah Indonesia sudah mengalokasikan uang cukup besar bagi
peningkatan sumber daya manusia Indonesia supaya lebih baik lagi ke depannya. Jadi sekali lagi saya Raja Nabi Tupulu pamit undur. Terima kasih Mbak Nabila. Terima kasih. Salam literasi, salam sehat. Sehat-sehat semua. Another summer day is coming on our way. In Paris or Rome, we wanna go home.